Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salsabila Suciani from class 4B. Now, I want to explain about what is approach, method, and technique from three experts Anthony, Richard, and Roger Salse Murcia. And what is metode pembelajaran bahasa Inggris and then learning cycle in gender-based instruction. Okay. First, I want to explain what is approach, method, and technique. Anthony memandang pendekatan sebagai seperangkat asumsi korelatif yang berhubungan dengan sifat bahasa dan sifat pengajaran. Pendekatan adalah aksiomatik. Nah, kemudian kalau menurut Anthony ini pendekatan mencakup teori bahasa dan pembelajaran bahasa. Hampir semua metode pengajaran bahasa beroperasi secara eksplisit. Kemudian menurut Anthony, metode sebagai rencana keseluruhan untuk penyajian materi bahasa yang teratur. Tidak ada bagian yang bertentangan dan semuanya didasarkan pada pendekatan yang dipilih. Nah, kemudian ada teknik. Teknik adalah, ini menurut Anthony masih ya, implementasi yang sebenarnya terjadi di dalam kelas. Ini adalah trik, strategi, atau penemuan tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan langsung. Teknik harus konsisten dengan suatu metode. Oke. Kalau menurut Richard, memodifikasikan bahwa metode sebagai istilah payung untuk spesifikasi sebagai keterkaitan teori dengan praktek. Kemudian dalam penelitian konsep Richard dan Roger juga mengatakan bahwa pendekatan ini asumsi atau keyakinan dan teori tentang sifat bahasa dan sifat pembelajaran yang beroperasi sebagai kontras aksiomatik atau titik referensi dan memberikan landasan teoritis untuk apa yang guru bahasa akhirnya lakukan dengan pembelajaran di kelas. Sementara itu, menurut Richard dan Roger, desain itu menentukan hubungan antara teori-teori bahasa dan teori-teori pembelajaran, baik bentuk dan fungsi bahan ajar dan aktivitas dalam setting instruksional. Oke, kemudian kalau menurut Richard ini, metode pendekatan desain ini, dia mengatakan teori sifat bahasa itu merupakan penjelasan pendekatan ada terbagi. A. Teori sifat bahasa itu penjelasan tentang sifat kemahiran bahasa. Kemudian penjelasan tentang unit dasar struktur bahasa. Kemudian yang B-nya ada teori sifat belajar bahasa, yaitu penjelasan tentang proses psikolinguistik dan kognitif yang terlibat dalam pembelajaran bahasa, akun dari kondisi yang memungkinkan. Kemudian ada metodenya, metode terbagi 3, kayak kalau menurut Richard dan Rogers itu ada pendekatan, rancangan, dan prosedur. Oke, next lagi guys. Kalau menurut Salse Murcia, ini memberikan ringkasan yang menyatakan bahwa suatu pendekatan adalah umum. Pendekatan bahwa teknik adalah jenis kegiatan belajar yang sangat spesifik yang sangat spesifik yang digunakan dalam satu atau lebih metode. Misalnya menggunakan berwarna seperti, tau nggak dulu teman-teman, kayak kalau kita belajar menghitung itu kayak pakai kayak pakai lidi, tau nggak sih, tapi kayak lebih menarik gitu loh, gitu, seperti itu. Kemudian kalau metode itu ya, kemudian ada dia juga mengatakan metode itu menggunakan batang berwarna dengan panjang yang bervariasi untuk memfasilitasi praktik bahasa dengan cara diam. Oke, next ya guys ya. Selanjutnya metode pengajaran bahasa asing. Nah, di sini tadi kita kan udah bilang nih, pertama di sini tuh udah bilang metode pembelajaran bahasa Inggris ini nih dia tuh metode pengajaran ini muncul dalam sejarah awal. Metodologi pengajaran bahasa asing adalah metode penerjemahan tata bahasa.
Kemudian ada metode membaca, ada metode langsung, pengajaran bahasa situasional, atau metode audiolingual, dan pembelajaran kode konektif. Nah, di sini nih dengan 7 metode tersebut itu tuh mulai penting di dalam era inovatif. Nah, kemudian ada lagi pada akhir 19 itu tuh kayak di tengah popularitas metode perancang di tahun 1970-an, beberapa kondisi atau fondasi yang sangat signifikan untuk pertumbuhan metodologi pengajaran bahasa asing di masa depan diletakkan. Ini dimulai dengan kerja Dewan Eropa, yaitu NFS, kemudian diikuti oleh silabus nasional. Kemudian di akhir 1980-an dan 1990-an menyaksikan perkembangan pendekatan yang menyoroti sifat komunikatif bahasa di luar elemen tata bahasa dan wacana dalam komunikasi. Para sarjana berfokus pada sifat sosial, budaya, dan fitur pragmatis bahasa. Mereka berusaha untuk membuat pelajar mengembangkan kefasihan linguistik, bukan hanya akurasi. Mereka prihatin dengan cara memfasilitasi pembelajaran berbahasa seumur hidup di antara para pelajar dan memperlakukan mereka sebagai mitra dalam kerja kooperatif. Nah, kemudian ada sejumlah interpretasi CLT. Ini juga adalah ini kemungkinan terus menangkap pengajaran bahasa saat ini. Pendekatan terkait CLT ini konsep yang menjadi populer seperti pendidikan bahasa utuh, pendidikan yang berpusat pada konten, kemudian instruksi berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis tugas, dan yang lain-lainnya. Ini sampai sekarang ini masih digunakan ya teman-teman. Kemudian ada pendekatan berbasis genre yang tadi saya bilang di awal, learning cycle in genre based instruction. Ya. Nah, oke. Pendekatan berbasis genre ini dirancang berdasarkan konstruktivisme. Tahu di chapter pertama itu ada teori konstruktivisme. Nah, khususnya gagasan ini itu di para ahlinya, yaitu Derry Winanka dan Bud et al. Yang merancang metode ini. Metode ini pertama kali dipopulerkan sebagai siklus kurikulum yang sangat berpengaruh di lingkungan sekolah. Nah, kemudian ini adalah modal sederhana untuk mengembangkan unit pelajaran terhadap siklus di sekitar jenis atau genre yang akan diajarkan. Teman-teman sudah tahu kan apa itu genre, jenis teks atau genre itu yang kita udah bahas di tentang ini theory of language. Ya. Oke. Kemudian setiap siklus dimulai dengan eksplorasi konteks. Konteks ini mengacu pada kemungkinan konteks situasi di mana jenis teks atau genre yang dipilih dapat digunakan. Fase ini menyerupai prapendengaran, membaca, berbicara, menulis, yang tipikal dalam CLT atau Communicative Language Teaching. Dan aktivitas yang dapat dilakukan mungkin mirip dengan praaktivitas tipikal dalam pengajaran berbasis keterampilan. Namun pada kegiatan tradisional memiliki tujuan sebagai pemanasan dan aktivasi skema mental. Tujuan utama dan siklus kurikulum berbasis genre adalah membantu siswa menyadari dan memahami beberapa aspek seperti tujuan sosial dan genre yang dipilih. Oke, kemudian ada tahap selanjutnya itu eksplorasi teks berdasarkan model teks. Tadi kan CLT, sekarang ini GBA. Berbeda dari bentuk CLT, tujuan dari fase ini adalah untuk membiasakan peserta didik dengan jenis teks atau genre target untuk menarik perhatian ke fitur organisasi dan linguistik yang biasa ditemukan dalam teks yang termasuk di dalamnya. Nah, dia lebih ke
teksnya ya, teks dan genrenya. Kemudian ada tujuan dari GBA ini adalah untuk menjadi analitis, implis, dan tidak hanya untuk memfasilitasi interaksi sebagai tujuan itu sendiri. Kemudian ada tahap penerapan individu, seperti namanya mengharuskan peserta didik untuk bekerja secara individu atau mandiri. Misalnya dalam hal menulis, menghasilkan esai individu. Idealnya ini dilakukan hanya setelah siswa berhasil menghasilkan teks atau pemahaman teks yang dibangun bersama. Nah, contohnya seperti ini, tidak ada kerja kelompok kayak buat esai harus sendiri. Nah, gitu. Pada tatarannya, tujuan pendidikan bahasa adalah memfasilitasi kemampuan peserta didik untuk membuat atau menghasilkan teks tertulis dan lisan. Jenis teks genre yang dikembangkan dalam kurikulum ini meliputi percakapan transaksional, menyelesaikan sesuatu. Percakapan interpersonal itu untuk menjalin dan memelihara hubungan sosial. Jadi itulah tujuan dari itu tadi ya guys ya. Jadi dalam merencanakan pembelajaran itu, guru melakukan siklus 2 kali. Pada siklus pertama mereka memulai dengan building knowledge of the field, di mana guru dan siswa membangun konteks budaya, berbagai pengalaman, berdiskusi tentang kosakata, pola tata bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap kedua, itu modeling of text, di mana siswa mendengarkan pernyataan teks fungsional pendek, percakapan, dan monolog yang diarahkan pada tujuan komunikatif tertentu. Kemudian ada tahap ketiga, yaitu Joint Construction of Text atau GCT. Pada tahap ini mereka mencoba mengembangkan teks lisan dengan teman-teman mereka dan dengan bantuan guru. Kemudian ada tahap konstruksi teks independen atau TIK. Pada tahap ini siswa diharapkan mampu berbicara secara spontan atau membawa monolog kita yang bertujuan untuk memberikan arahan atau melakukan hal-hal seperti cara membuat layang-layang, cara membuat tutup kertas, dan lain sebagainya. Kemudian ada siklus keduanya, yaitu pada tahap MT siswa dihadapkan pada teks tertulis. Di sini siswa mengembangkan keterampilan membaca, diikuti dengan konstruksi bersama menulis teks, dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan kegiatan pada semua tahapan, guru dapat menggunakan beberapa bahan dari metode atau teknik pengajaran yang diperlukan oleh metodologi pengajaran bahasa asing, seperti metode penerjemahan tata bahasa, metode langsung membaca. Kemudian ada pengajaran bahasa situasional, pembelajaran bahasa komunitas, dan pengajaran bahasa komunikatif. Dan jenis lain dari pembelajaran kolaboratif aktif seperti dikemukakan oleh Mel Silberman. Oke. I think that's all from me. I'm so sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.